kodam ini sebenarnya juga ada banyak jenisnya. Jenis yang paling banyak itu adalah kodam leluhur. Energinya ada di kita, selalu mendampingi kita. Itulah kenapa disebut DNA itu, kenapa disebut kodam itu selalu berada di samping kita, selalu berada di dekat kita. Karena pada dasarnya, kalau konteksnya adalah energi dari leluhur, itu selalu energinya berada bersama kita. Tubuh manusia, pribadi manusia, di dalam dirinya itu terdiri dari 3 unsur. Tubuh energi, tubuh fisik, dan tubuh cahaya. Itu juga terjadi ketika manusia itu meninggal. Energi yang paling banyak dilepaskan itu asalnya dari kepala. Pikiran, otak, itu adalah pusat energi metafisika manusia yang paling besar. Di kepala itu membawa serta karakter, sifat, memori, atau kemudian hal-hal yang dia ingat pada waktu masih hidup. Dan ketika energi itu terlepas, dia akan seperti membentuk satu sosok tersendiri. Pemujaan terhadap roh leluhur ini sebetulnya bukan animisme dinamisme, tapi monoteisme, karena mereka melihat roh leluhur itu sebagai emanasi, ya, pancaran sinar ilahi yang dianggap ada di puncak-puncak gunung. Mereka insting aja supaya mereka naik ke tempat atas karena menganggap Tuhan itu ada di atas. Halo, jumpa lagi di channel Ngopi Spiritual. Di episode kali ini kami akan membahas fenomena yang lagi hangat dan viral di masyarakat, yakni konten-konten mengenai kodam, atau yang lebih banyak sekarang viral adalah cek kodam. Nah, seperti kita ketahui bahwa keberadaan entitas supranatural memang telah menjadi bagian dari berbagai kebudayaan dan agama termasuk di Indonesia. Nah, entitas yang kini ramai ada di media sosial adalah mengenai atau tentang kodam. Dan bisa kita lihat di banyak media sosial, konten-konten kreator yang menawarkan konten mengenai kodam, bahkan jasa-jasa untuk mengetahui kodam atau mengecek kodam kita. Entitas kodam ini terpaut juga dengan entitas lain yang kita juga kenal dengan nama Qorin. Ya, meskipun keduanya sering dianggap serupa, namun sebenarnya memiliki perbedaan yang jauh dalam hal asal-usul dan juga tugas dan peran mereka di dalam kehidupan manusia. Nah, secara harafiah, ya, kodam atau Qorin ini berasal dari bahasa Arab yang berarti pelayan atau penjaga. Biasanya dipercaya sebagai sosok makhluk gaib yang dapat dipanggil atau dimiliki oleh seseorang untuk keperluan-keperluan tertentu. Sementara istilah Qorin berasal juga dari bahasa Arab yang berarti teman atau pendamping, yang diyakini sebagai entitas yang menemani manusia sejak lahir hingga akhir hayatnya. Nah, untuk mendalami kedua entitas ini dan seluruh yang terkait dengan dua entitas ini, sudah hadir bersama kita, ya, Mas Yus. Selamat sore, Mas Yus. Halo. Ya, dan Mas Yus ini adalah founder dan juga school director dari Indigo School, yang juga di episode sebelumnya Mas Yus juga sudah tampil bersama kami di Ngopi Spiritual. Oleh karena itu, barangkali perkenalan saya kira sudah pada paham dan mengetahui mana siapa Mas Yus. Ya. Nah, Mas Yus, kita langsung saja nih Mas Yus. Siap. Tapi sebelumnya di samping kiri saya juga ada Mas Nanang, ya, teman setia saya yang selalu hadir menemani untuk acara-acara sesi-sesi episode Ngopi Spiritual. Nah, Mas Yus, seperti kita ketahui ya, di media sosial banyak sekali konten mengenai kodam, ya, viral dan
yang saat ini juga viral adalah cek kodam. Oke. Banyak jasa orang-orang pinter gitu Iya, iya, yang memberikan jasa ini. Nah, Mas Yus, pertanyaan yang pertama dan mendasar dari pemahaman Mas Yus, kodam ya dan korin ini apa sih sebenarnya dan perbedaannya di mana sih Mas Yus? Ya. Oke, tentu saja berbeda ya antara kodam dan korin ini. Gitu. Kodam itu sebenarnya kalau dalam dunia sekarang atau dalam masa sekarang ini cenderung banyak orang salah kaprah juga sih. Gitu. Ini saya coba mau sedikit praktekkan ya salah kaprahnya seperti apa. Oh iya. Saya akan coba baca kodamnya Mas Nanang. Dengan berbekalkan hanya saya pinjam KTP-nya sebentar. Langsung praktek nih. Oke, namanya sudah ada. Oke, baik. Mas Nanang, kalau saya lihat, ini kodamnya feminim, energinya lebih pada wanita, ya. Dan sifatnya, karakternya, kodam ini itu posesif juga sih, lumayan posesif gitu. Tapi sangat sayang, sangat cinta sama Mas Nanang. Kalau secara penampakan itu, sosoknya itu ya sangat sederhana, rambutnya tidak terlalu panjang, dan dia sudah mendampingi sejak lumayan lama juga. Namanya Gayatri. Karena saya melihat di sini status perkawinannya itu sudah menikah. Dan sebenarnya kalau kodam itu secara pengertian ada dua. Ada kodam yang sifatnya fisik dan ada kodam yang sifatnya non fisik. Orang kadang lupa, hanya fokus kepada kodam yang sifatnya non-fisik saja. Itu yang salah kaprah. Kodam disebut juga pembantu dalam hal ini, atau dalam bahasa aslinya atau bahasa Arabnya itu adalah sosok yang kemudian setia berada di samping untuk memberikan bantuan, untuk kemudian menjaga dan lain sebagainya. Kalau dalam artian fisik, artian real, itu adalah kalau misalnya sudah menikah itu adalah suami atau istri. Oh, itu yang fisik. Itu yang fisik. Kodam secara fisik itu adalah pasangan kita. Bagi yang sudah menikah itu adalah suami atau istri. Bagi yang belum menikah itu adalah orang tua. Orang tua itu adalah kodam kita. Mereka adalah penjaga, pembantu kita untuk membantu kesulitan-kesulitan kita. Ketika kita berada dalam kesulitan, kita kembali kepada mereka. Gitu. Sedangkan kalau kodam dalam artian non fisik itu kemudian terjadi perubahan makna karena ini adalah sebuah konsep spiritual atau juga bisa dibilang konsep yang bertumbuh dari pemikiran-pemikiran supranatural bahwa ada sesuatu di luar diri manusia yang kemudian itu mempengaruhi kehidupan dari seseorang. Ini yang disebut dengan kodam non fisik. Dan pada dasarnya kalau dari saya sendiri melihat, kodam ini sebenarnya juga ada banyak jenisnya. Jenis yang paling banyak itu adalah kodam leluhur. Kodam leluhur ini adalah para leluhur-leluhur kita atau para pendahulu-pendahulu kita yang secara energi DNA-nya ada pada kita, dan secara teori DNA, itu kalau misalnya dalam buku referensi yang pernah saya baca tentang teori DNA, di dalam DNA yang mereka punya dan itu ada pada diri kita, itu mengalir juga energi mereka. Dan itu yang kemudian kita bawa dan mempengaruhi kita secara kehidupan. Gitu. Sifat-sifat yang diturunkan, perilaku kita, apa yang kita kerjakan itu dipengaruhi oleh energi DNA itu. Sehingga kemudian kalau misalnya kita menyimpangi atau melakukan sesuatu yang mungkin di luar koridor atau melakukan sesuatu yang tidak pas terhadap energi yang mengalir di situ, itu kayak seperti ada berat atau seperti kayak enggan atau seperti kayak ada mengingatkan untuk menghindari hal itu dan lain sebagainya. Itu cara mempengaruhi kodam dalam kehidupan manusia ya. Ya, jadi ini intrinsik
masuk dalam DNA. Masuk ke dalam DNK kita. Energinya ada di kita, selalu mendampingi kita. Itulah kenapa disebut DNA itu, kenapa disebut kodam itu selalu berada di samping kita, selalu berada di dekat kita. Karena pada dasarnya, kalau konteksnya adalah energi dari leluhur, itu selalu energinya berada bersama kita. Itu turun-temurun. Betul, itu turun-temurun. Ada persentase atau sebenarnya seluruhnya kemudian? Tentu saja ini karena yang namanya energi itu dinamis ya. Umumnya adalah memang itu adalah energi dari leluhur yang kemudian kita sebut sebagai kodam leluhur. Ada juga memang dalam suatu kondisi di mana para leluhur ini ternyata bukan orang-orang sembarangan. Para leluhur ini adalah orang-orang yang linuwih, pada orang-orang yang punya kemampuan waskita, memiliki kemampuan luar biasa dan sebagainya, sehingga mereka bisa berkomunikasi. Mereka melalui tirakat dan lelakunya itu kemudian bisa mengadakan mungkin ikatan atau mungkin punya hubungan dengan alam tidak kelihatan. Dan kemudian dari hal-hal tersebut muncul sosok-sosok atau entitas dari alam sana yang kemudian itu tadinya mengikuti dari leluhur ini. Tapi karena entitas sosok ini atau mungkin astral ini, energi dan lain sebagainya, usianya lebih panjang daripada leluhur ini, sehingga akhirnya sosok yang punya ikatan ini kemudian turun menjaga dari keturunan-keturunan orang ini. Itu disebut sebagai kodam turunan, gitu. Biasanya orang-orang yang leluhurnya itu berdevosi entah kepada dewa-dewa, entah mungkin kepada sosok-sosok entitas yang dia percayai, termasuk juga jika orang-orang itu adalah orang yang mungkin punya agama yang kuat, entah itu agama Samawi, Kristiani, Islam, dan lain sebagainya. Tergambar, terlihat kodamnya berupa kodam malaikat atau kodam dewa dan lain sebagainya. Itu adalah kondisi di mana ketika para pendahulu-pendahulu, orang tua bahkan kakek nenek, itu dia berdevosi, mendoakan, atau kemudian semacam dalam tanda kutip mengikatkan diri secara energi terhadap sosok-sosok tertentu, dan itu kemudian mengikuti keturunannya. Umumnya mereka kemudian lebih mengarahkan intuisi atau mengarahkan kemudian lewat suatu kejadian-kejadian yang tidak kita duga, kayak gitu. Misalnya ketika kita hendak pergi ke suatu tempat, kita udah ada firasat nggak enak, tahu-tahu hujan dan kita tidak jadi pergi, ternyata tempat yang kita tuju longsor. Itu sebenarnya pengaruh dari energi kodam yang ada dalam pada diri kita juga. Ketika mungkin kita, ya ini yang biasanya banyak terjadi, memilih pasangan, kayak gitu. Itu juga kadang-kadang bermain di situ. Bahwa ini adalah pasangan yang cocok, bahwa ini adalah pasangan yang mungkin kurang cocok, itu akan terseleksi dengan sendirinya, kayak gitu. Bisa konsultasi seperti itu ke Mas Jus. Betul. Oh. Dan kadang-kadang juga ini seperti kayak ketika mengambil keputusan-keputusan yang mungkin penting dalam hidupnya. Ketika suatu ketika, kalau saya sendiri secara pribadi dalam berkomunikasi kayak gitu, ketika saya dapat petunjuk atau mungkin saya dapat visual ataupun mungkin saya dapat semacam komunikasi, saya biasanya challenge terlebih dahulu, tantang terlebih dahulu. Kalau misalnya memang benar ini pesannya, kalau misalnya memang benar ini adalah sesuatu yang memang harus saya lakukan, kasih saya tanda, kasih saya petunjuk, kasih saya kode bahwa memang ini harus saya lakukan. Dan itu tiba-tiba ada kayak entah suara tokek, entah tiba-tiba ada bunyi apa, atau tiba-tiba kayak di telinga aja ada bunyi kayak gitu. Nah itu, oh berarti ini ada sesuatu yang harus memang saya lakukan, kayak gitu. Apakah dapat dikatakan demikian sebelum saya ke Mas Anang? Apakah dapat dikatakan ketika manusia dengan rasionalitasnya, dengan pikiran-pikirannya, kemudian dia memutuskan sesuatu yang kemudian berlawanan dengan intuisi tadi, artinya bahwa dapat kurang lebih dapat dipastikan bahwa akan mengalami kegagalan atau tidak tercapai atau mengalami hambatan sedemikian besar. Biasanya lebih kepada hambatan, dan itu sesuatu yang sebenarnya menjadi pelajaran buat kita. Seperti halnya kemudian kayak
Orang tua sudah mengingatkan, tapi kemudian itu tetap kita lakukan, dan ternyata kejadiannya adalah seperti yang sudah diduga oleh orang tua kita, dan itu kemudian disadari bahwa, nah bener kan, kenapa kamu masih ngambil ini? Kenapa kamu masih milih itu? Gitu. Itu kayak jadi semacam mengingatkan, dan kita mau tidak mau harus recovery lagi. Kita mau nggak mau harus belajar, ambil hikmahnya, dan kita kemudian mencoba untuk melakukan sesuatu atas kejadian itu. Gitu. Oke. Baik, sebelum ke Mas Nanang, satu yang tadi belum dijawab adalah kalau Korin apa itu? Korin sendiri itu kalau dari sisi saya, mohon maaf karena ini ranahnya sangat-sangat dogmatis, saya sebenarnya nggak pengen membabarkan secara mungkin gamblang, tapi nggak apa-apa. Maksud saya seperti ini. Ini kita ambil kajian dari segi metafisik aja. Dalam setiap kitab-kitab keagamaan, dalam setiap dogma atau ajaran keyakinan keagamaan apapun, selalu menyebutkan yang namanya Trinitas atau Trimurti. Sebut saja Brahma, Wisnu, Siwa. Itu keyakinan Hindu. Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu Kristen dan Katolik. Buddha mungkin nggak mengambil sosok entitas apapun, tapi mereka mencerminkan dalam tubuh, pikiran, dan jiwa. Gitu. Selalu 3. Islam tidak terlalu gampang karena ada pemahaman atau dogma ketauhidan di dalamnya, tapi untuk kemudian kita memahami tentang 3 hal ini, itu masuk ke dalam surat Jin namanya. Dalam surat Jin, kita memang kalau misalnya hanya membaca saja tanpa memiliki pemahaman yang mendasar atau pemahaman yang komplit di dalamnya, mungkin kita akan banyak terjebak. Tapi kalau kemudian kita bisa menggunakan ilmu mistisisme Islam, atau dalam hal ini adalah Sufi, nanti akan terbuka sesuatu. Dalam sebuah cerita Sufi itu disebutkan bahwa ketika manusia itu lahir, maka terlahir pula bersamaan pada saat itu satu sosok jin dan satu sosok malaikat. Itu sebenarnya untuk menunjukkan bahwa tubuh manusia, pribadi manusia, di dalam dirinya itu terdiri dari 3 unsur. Tubuh energi, tubuh fisik, dan tubuh cahaya. Brahma itu adalah perlambang tubuh fisik, Siwa itu adalah perlambang tubuh energi, kemudian Wisnu itu adalah perlambang tubuh cahaya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa itu adalah lambang tubuh energi, Putra itu adalah lambang tubuh fisik, Roh Kudus itu adalah lambang dari tubuh cahaya. Begitu juga dalam menyebutkan tadi jin, manusia, dan malaikat. Manusia itu adalah perlambang tubuh fisik, jin itu adalah perlambang tubuh energi, dan malaikat itu adalah perlambang tubuh cahaya. Jadi selalu 3 itu. Dan itu sebenarnya adalah kode yang selalu dipaparkan, tapi kemudian diinterpretasikan secara berbeda-beda, tergantung selera dari penterjemahnya, atau tergantung selera dari apa yang dipahami. Tapi sebenarnya kalau disederhanakan tidak akan pernah lepas dari itu. Bagaimana kemudian agama itu secara spiritual tujuannya adalah untuk mengembangkan 3 unsur ini, tubuh energi, tubuh fisik, dan tubuh cahaya, sampai kemudian pada akhirnya semuanya akan kembali kepada tempatnya masing-masing. Begitu. Lalu istilah gimana? Hubungan dalam Korin ini termasuk dalam jin, ya, disebut juga dengan jin Korin. Permasalahannya adalah jin ini sendiri kemudian dalam pemahaman Islam tidak kemudian dikhususkan menjadi satu sosok yang bisa didefinisikan secara khusus. Semua pukul rata disebut dengan jin. Entah itu apakah leluhur, entah itu apakah siluman, entah itu apakah mungkin sosok di luar diri manusia, semuanya itu disebut dengan jin. Sehingga sebenarnya kalau secara pengertian mistisisme Islam atau Sufi, jin itu sebenarnya adalah perlambang atau kode dari yang namanya energi atau tubuh energi. Ketika manusia itu meninggal, maka tubuh fisik itu akan selesai masanya. Dia akan kemudian intinya juga tidak hidup lagi, kemudian mati, atau kemudian menjadi jenazah dan lain sebagainya. Yang tersisa adalah tubuh energi dan tubuh cahaya. Yang ini juga menyatu. Gitu. Ketika seseorang itu dalam masa hidupnya
masih membawa beban emosi, masih membawa kemelekatan, masih membawa serta permasalahan-permasalahan atau problem-problem apapun yang dia punya pada saat kematiannya, pada saat hidup, itu akan membuat muatan beban energinya yang mempengaruhi tubuh energinya itu menjadi lebih besar daripada tubuh cahayanya. Ya, ketika muatan tubuh energi ini muatannya menjadi besar, itu juga terjadi ketika manusia itu meninggal. Energi yang paling banyak dilepaskan itu asalnya dari kepala. Pikiran, otak, itu adalah pusat energi metafisika manusia yang paling besar. Di kepala itu membawa serta karakter, sifat, memori, atau kemudian hal-hal yang dia ingat pada waktu masih hidup. Dan ketika energi itu terlepas, dia akan seperti membentuk satu sosok tersendiri. Masih menempel dengan tubuh cahayanya. Ketika dia masih belum bisa move on dari segala macam hal, entah itu emosi, perasaan. Emosi itu sendiri sebenarnya adalah sebuah singkatan atau akronim yang namanya energy in motion. Jadi emosi itu sendiri adalah energi. Sehingga ketika dia masih membawa itu semua dan muatan beban energinya begitu besar, dia tidak akan kemana-mana. Dia tidak akan berpindah ke alam yang seharusnya. Dia masih berada di alam manusia, walaupun dalam bentuk energi yang tidak kelihatan. Itulah yang kemudian disebut dengan arwah. Arwah itu adalah energi, bagian dari energi asrar, dan sebenarnya kalau berdasarkan apa yang kemudian saya pahami, itulah yang disebut dengan korin. Sehingga disebut dengan jin korin. Pada dasarnya itu adalah tubuh energi yang kemudian lepas dari tubuh fisik manusia. Kenapa kemudian itu disebut dengan pendamping? Karena di dalam beban muatan energi atau beban tubuh energi yang ada, selain emosi itu juga ada ego. Ego manusia itu berada di dalam muatan tubuh energi ini. Sehingga itu ketika lepas, itu kemudian terbawa, kemudian kita masih bisa merasakan energinya. Sepertinya kok dia masih sekeliling kita. Sepertinya kok dia masih berada di dekat kita, dan lain sebagainya. Dan kemudian ketika ternyata memang itu adalah beban muatan energi yang begitu besar, dia tidak kemana-mana, itu yang membuat dia masih sering bergentayangan, berkeliling. Bahkan kita mungkin juga masih bisa bertemu dia di dalam mimpi. Sampai kemudian energi itu semua dinetralkan oleh alam, dan yang tersisa adalah tubuh cahaya, dan tubuh cahaya ini yang kemudian akan berpindah masuk ke dimensi yang lebih tinggi atau alam keluhuran. Sebenarnya pemahamannya seperti itu. Kalau dari segi ini adalah pemahaman dari segi metafisika, ya. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Terima kasih, Mas Yus. Luar biasa nih, tersempurna. Ada Yonan nih. Ya, kalau saya terkesan ketika Mas Yus minta KTP saya dan ternyata yang disebut istri saya. Dan itu ternyata dalam sejarah kebudayaan kita di Nusantara ada pengaruh India, ya, di mana setiap dewa dari yang disebutkan tadi, Siwa, Wisnu, Brahma, itu memiliki sakti. Sakti-saktinya ini adalah istri mereka. Dan dalam setiap dewa itu memang ada dua unsur, Santa dan Ugra. Santa itu dalam kondisi dia tenang, dewa tenang, ya, wujudnya pasti indah. Ya. Ada sisi lain adalah Ugra yang dipuja dalam bentuk tantra. Dan itu sifatnya yang Ugra itu adalah marah, mengerikan, atau kayak raksasa segala. Dan itu kalau saya lihat tradisi Hindu mengenali bahwa memang dalam setiap jiwa itu memang ada dua, ya. Ada dua dan tiga lah sebagai sisi fisiknya. Bahwa setiap person itu ada sisi Ugra maupun Santa. Nah, inilah yang kalau dalam tradisi Islam masa berikutnya abad 14-15 masuk, walaupun dari abad sebelumnya, itu dikenali sebagai Kodam dan Korin. Kalau Kodam itu lebih kepada pelayan, ya. Korin itu sebagai sosok jin yang dititipkan dari lahir sampai meninggal. Tugasnya adalah membisiki nurani manusia agar dia belok sesuai janji iblis. Setiap insan kamil manusia itu akan diupayakan digoda sampai akhir hayatnya.
Nah kalau kodam ini adalah jin yang dipelihara dalam tradisi-tradisi sufi atau tarekat. Mereka diikat dengan laku tirakat gitu. Nah inilah yang dipakai buat macam-macam yang sifatnya gaib atau mistik gitu. Lebih jauh lagi dari masa sebelum masa Hindu Buddha masuk, awal-awal Masehi, nenek moyang kita juga punya pengetahuan tentang spiritual seperti itu. Kalau kita menyebutnya adalah pemujaan terhadap roh leluhur. Roh leluhur ini sebetulnya adalah pengurutan asal-usul manusia. Kita ada karena ibu kita, karena nenek kakek kita, karena buyut kita, terus sampai ke atas. Dan ketika mereka meninggal, mereka dianggap masih mempunyai peran terhadap kehidupan kita, sekeliling kita. Karena melalui mereka lah para nenek moyang kita meminta agar bisa mengendalikan lingkungan sekitarnya supaya panennya berhasil ya, subur makmur gitu. Agar kehidupan tidak ada bencana alam, agar tidak ada gangguan perang, penyakit, hewan buas gitu. Mereka memuja roh leluhur itu. Dan pengalaman saya sebagai arkeolog melihat pemujaan terhadap roh leluhur ini sebetulnya bukan animisme dinamisme, tapi monoteisme, karena mereka melihat roh leluhur itu sebagai emanasi ya, pancaran sinar ilahi yang dianggap ada di puncak-puncak gunung. Mereka insting aja supaya mereka naik ke tempat atas karena menganggap Tuhan itu ada di atas. Ya ini dari pandangan sejarah kebudayaan yang saya pernah baca ya gitu Mas. Rasanya kalau saya ada di alam yang lain rasanya. Supaya kita tetap di bumi nih Mas. Ya. Kita ngopi dulu. Siap. Kopi Galigo ya. Ini kopi Galigo. Kopi pilihan ya. Kopi pilihan dari Lampung ya. Sudah teroksidasi dengan baik ya. Sehingga justru ini akan menjaga kesehatan yang baik. Ini kopi Galigo. Silakan. Mari Mas. Ngopi. Mantap. Kopi Galigo. Rasanya seger sekali. Oke. Nah, saya lanjutkan ya. Ini saya pertanyaan boleh kepada Mas Yus atau kepada Mas Nanang ya. Nah, kalau sekarang di dalam kebatinan atau filsafat kita mengenalkan adanya sedulur papat libo panca. Ya. Nah, ini mungkin ini adalah sebuah istilah, tapi esensinya sama. Atau sebenarnya secara pemahaman juga barangkali mirip dengan kodam atau korin tadi. Ya silakan Mas Yusuf. Oke. Mungkin tadi ya kembali lagi bahwa kalau saya mungkin secara pemahaman lebih kepada pemahaman energi di luar mungkin sejarah atau mungkin, tapi mungkin bisa dilihat benang merahnya. Ketika tadi disebutkan bahwa korin itu disebutkan sebagai pendamping yang kemudian lebih mengarahkan pada sifat-sifat yang mungkin menggoda atau mungkin membujuk dan lain sebagainya, karena memang itu adalah cerminan ego kita. Ketika itu ilmu kejiwaan belum bisa membedah antara ego, super ego, id dan lain sebagainya, sehingga kemudian mereka lebih mengilustrasikan atau menggambarkan mengenai ego ini sebagai korin itu tadi ya. Padahal kalau dari segi apa yang saya tangkap, by ego itu juga merupakan pancaran dari pikiran kita. Itu adalah gambaran dari energi yang kita punya gitu. Dan itu yang nanti saya sebutkan akan lepas ketika kita meninggal gitu. Dan mengenai sedulur papat limo pancer ini memang kalau dari sudut pandang saya setiap orang atau kemudian setiap aliran, setiap kelompok, entah itu kebatinan ataupun kepercayaan, kelompok spiritual, ini bisa memaknainya segala sesuatu itu berbeda-beda gitu. Kalau saya lebih kepada fokus tentang pancernya gitu. Apa yang kemudian, siapa kemudian pancer ini? Objek dari pancer ini sebenarnya siapa? Kayak gitu. Kalau mengenai empat ini juga sebenarnya angka yang unik. Mulai kayak misalnya 4 unsur, tanah, api, angin, kemudian air. 4 unsur, 4 arah mata angin, kayak gitu. Barat, timur, utara, selatan. Kemudian 4 apa lagi?
Kalau misalnya mungkin itu merupakan kode. Dan pertanyaan kemudian, kenapa selalu 4? Kayak gitu. Dan disebut sedulur papat, sedulur 4, 5 pancer. Kalau kemudian disebutkan pancer ini, kemudian siapa? Beberapa aliran menyebutkan sedulur papat 5 pancer itu terdiri ada Kakang Kawah, Adi Ari-Ari, sedulur Getih, kemudian satu lagi lupa ibu siapa, apa kayak gitu. Mungkin nanti kalau teman-teman yang ingat bisa tulis di kolom komentar juga ini sedulur papat itu unsurnya apa aja. Tapi kemudian bagaimana kemudian bisa menjadi pancer gitu. Ini yang kemudian orang-orang kadang-kadang nggak paham. Beberapa aliran menyebutkan pokoknya ini adalah sebagai pengingat, sebagai kemudian konsep atau sistem agar kesadaran kita terhubung dengan energi kita atau diri kita yang paling dalam, sehingga energi kita itu bisa dimurnikan dan kita kemudian bisa melakukan kehidupan ini secara lebih baik, mencapai seluruh keinginan ataupun harapan kita semuanya bisa terkabul, dengan kemudian kembali kepada sedulur papat ini agar sedulur papat ini membantu dalam setiap kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah memang selalu seperti itu? Apakah memang Kakang Kawah, Adi Ari-Ari dan lain sebagainya itu kita harus berikan selamatan, berikan mereka tumpeng, berikan mereka bubur merah, bubur putih, diadakan semacam ubur rampe dan lain sebagainya? Itu kalau kebudayaan Jawa, mungkin nanti bisa diceritakan dari sudut pandang Mas Nanang gitu. Apakah memang seperti itu? Tujuannya sebenarnya kembali lagi ke pancer ini sebenarnya untuk apa? Gitu. Kalau saya memahami bahwa yang namanya sedulur papat, walaupun itu disebutkan dengan perlambang seperti Kakang Kawah, Adi Ari-Ari, sedulur Getih dan lain sebagainya yang tadi saya sebutkan, itu sebenarnya hanyalah untuk menjabarkan tingkatan-tingkatan, elemen-elemen unsur yang ada pada diri manusia. Itu kalau dalam gambaran tubuh energi manusia yang kita miliki, itu menunjukkan titik energi penting dalam tubuh kita yang meliputi sakral, solar plexus, kemudian heart chakra, dan ajna, gitu. Mungkin kalau untuk praktisi-praktisi cakra, karena yang saya sebutkan tadi itu adalah nama-nama cakra, mungkin ada yang menyebutkan cakra itu bukan 4, cakra itu 7. Tapi kalau bagi kepercayaan orang Jawa, mereka menyebutkan cakra itu bagian pentingnya itu hanya 4. Melambangkan 4 unsur dalam dunia fisik manusia. Tanah, api, air, kemudian udara di sini. Tanah atau sakral, titik sakral atau cakra sakral ini, itu adalah pusat energi yang mengontrol naluri dasar, keinginan dasar manusia. Itu meliputi 2 hal. 1, keinginan untuk makan, mempertahankan hidup, itu ada 2, makan dan berhubungan seksual. Sehingga ini adalah pembentuk naluri dasar manusia. Di sini itu ada yang namanya pusat kelamin kita, gitu. Setiap orang yang mendalami ilmu spiritual itu pasti gerbangnya adalah dengan mereka berusaha mengendalikan titik sakral ini. Entah itu dengan berpuasa, entah itu dengan selibat, atau entah itu kemudian dengan memutus orientasi seksual mereka. Tujuannya apa? Supaya energi yang ada di sini itu terjaga untuk tetap murni. Itulah kenapa kalau misalnya dalam bulan puasa larangannya adalah tidak berhubungan seksual dan tidak makan, gitu. Dan kemudian kalau misalnya dalam dunia pastoral ada kaul kemurnian, kaul kesucian, dan ada kaul kemiskinan di situ. Itu kemudian dalam Ignatian juga dikenal mati raga dan lain sebagainya. Itu tujuannya apa? Ketika kemudian energi ini sudah murni dan kemudian energi ini bisa expand, berkembang, mengembang. Ini kemudian bisa memutus hambatan atau menjebol hambatan untuk energi ini naik ke atasnya. Ini disebut juga dengan sebutan Kakang Kawah, bagian sakral ini. Naik lagi ke bagian solar plexus atau disebut juga dengan cakra api. Ini adalah tempat sebutan untuk Adi Ari-Ari,
Gitu. Dan karena ari-ari itu tempatnya di sini, ya. Ini adalah tempat mengontrol yang namanya pusat emosi manusia. Pusat emosi manusia itu di sini. Kemarahan, kecewaan, kesenangan bahkan, kegembiraan, semua itu pusatnya di sini. Kalau misalnya teman-teman mau coba, ya, silahkan kalau misalnya teman-teman lagi emosi, lagi marah, atau lagi keinginan ingin melampiaskan emosi, tarik perut ini ke dalam. Tarik kencang-kencang ke dalam. Nggak akan bisa marah. Nggak akan bisa emosi. Ya, gitu. Ini dipraktekkan dan dipelajari pada seni bela diri Jiu-Jitsu. Kenapa kemudian ini harus dikontrol? Karena orang-orang yang belajar Jiu-Jitsu itu tahu ilmu mereka sangat mematikan. Sehingga kalau mereka marah, mereka bisa membunuh orang. Itu cara mereka untuk menahan emosi. Ini seperti ditarik ke dalam. Begitu. Itu kemudian juga menjadi gerbang ketika seseorang itu mendalami tentang dunia spiritual. Dia menahan emosi, menahan kemarahan, menghampakan perasaan dan lain sebagainya. Itu supaya dia bisa memurnikan energi yang ada di sini. Ketika energinya sudah murni, dia tenang, dia netral, kualitas energi di sini menjadi bagus, dia bisa kemudian menjebol hambatan untuk energi ini naik ke atas. Dan kemudian ini akan masuk ke bagian cakra berikutnya atau ke unsur berikutnya, yaitu di sini unsur air, cakra air, atau disebut juga dengan sedulur getih di sini. Di sini adalah pusat dari yang namanya kepemilikan, kemelekatan, atau hal-hal yang mungkin sebenarnya kita nggak bisa lepas. Itu pusatnya di sini. Itu kenapa kalau kita kehilangan, kita harus melepas sesuatu, itu rasanya nyesek. Itu rasanya seperti kayak di sini itu bergemuruh gitu. Setiap agama, ajaran-ajaran dogmatis selalu mengajarkan kita untuk bersedekah, memberikan zakat, memberikan derma dan lain sebagainya. Itu untuk melatih di sini. Sehingga kita tidak lagi memiliki tentang kemelekatan, tidak memiliki lagi hasrat keinginan atau hasrat kepemilikan yang tinggi, bahwa semua itu akan kembali, semua adalah milik Allah, semua adalah milik Tuhan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya adalah untuk meningkatkan kualitas energi yang ada pada cara sini. Dan ketika ini sudah bisa expand, kualitasnya bagus, berkembang dengan baik, ini kemudian akan menjebol hambatan untuk kemudian naik ke cakra yang paling atas di sini. Ini adalah cakra udara. Situ. Dan ini juga merupakan salah satu bagian dari yang namanya sedulur papat. Ya. Di sini itu adalah cakra yang sebenarnya paling susah dikendalikan. Karena yang namanya seperti angin, namanya seperti udara, tidak ada bentuknya, tidak ada warnanya, tapi kemudian hanya bisa dirasakan. Itu kita harus bisa mengolah energinya di sini. Bukan berdasarkan naluri, bukan berdasarkan emosi, bukan berdasarkan kepemilikan, tapi itu berdasarkan sesuatu yang disebut rasa. Itu ada di sini. Menghidupi. Ya, ini yang kemudian kadang-kadang orang terjebak. Orang terjebak dalam jebakan-jebakan spiritual. Orang terjebak pada upah-upah spiritual. Orang terjebak kepada bahwa dia sudah bisa mengendalikan semuanya, dan Tuhan dekat kepada dia, mengabulkan apa yang dia mau, dia menjadi extraordinary, dia menjadi istimewa, orang-orang lain itu tidak ada apa-apanya, padahal di situ adalah jebakannya. Dia harus bisa mengendalikan itu. Banyak pemuka agama, sorry to say, banyak para ulama, banyak para mungkin para pendeta dan lain sebagainya terjebak di sini. Kesombongan spiritual. Pendeta kok tasnya Hermes, kemudian ulama-ulama malah kemudian mencabuli santrinya. Kemudian banyak yang merasa bisa melakukan mukjizat dan lain sebagainya. Padahal itu mereka ya malah secara kualitas buruk. Mereka tidak bisa expand di sini. Karena bukan dari kekuatan dia sebenarnya.
Karena artinya dia malah terjebak dalam pusaran energinya sendiri. Tapi ketika semua itu bisa kemudian dia kendalikan, dia malah merasa lebih andap asor, dia merasa lebih mawas diri, dia malah merasa bukan apa-apa, dia merasa bahwa aku ini hanya alat, maka di sini akan expand dan ini akan seperti kayak ada energi yang menjebol lurus ke atas. Dan pada saat itulah ketika dia sudah bisa menjebol lurus ke atas, ada sesuatu yang tersambung antara energi spiritual dirinya dengan energi ilahi yang ada di atas. Dan ketika itu tersambung, maka muncul banyak hal. Entah itu dalam bentuk pencerahan, entah itu mungkin dalam bentuk keajaiban, entah itu mungkin hidupnya berubah dan lain sebagainya. Tapi satu hal, dia menjadi yang namanya pancer, pusat dari segalanya. Dia kemudian bisa mengerti tentang banyak hal. Dia mengerti tentang seluruh arus energi, banyak dimensi dan lain sebagainya. Tapi justru malah membuat dia semakin rendah diri, semakin rendah hati. Dia tidak berbangga diri dan dia mengembalikan semuanya kepada energi yang lebih tinggi atau kekuatan ilahi dan lain sebagainya. Pada saat itulah dia menjadi pancer. Ketika dia punya kemampuan extraordinary dalam hal misalnya menyembuhkan, dalam hal misalnya mungkin mewujudkan harapan, mendoakan dan lain sebagainya, semua dia kembalikan ke Tuhan. Saya mengenal banyak kiai-kiai di Jawa Timur, ketika menyembuhkan, dia cuma banyak doa, dan kemudian dia sekedar menaruh tangan, kemudian kun fayakun orangnya sembuh. Mereka malah justru kiai-kiai yang tidak banyak dikenal. Mereka justru nama-nama yang malah tidak ada keluar di YouTube, dia malah nggak keluar di mana-mana, tapi orang banyak meminta pertolongan mereka. Dan mereka tidak suka tampil di mana-mana. Itu disebut dengan karomah. Begitu. Dan dalam perjalanannya pun, ini juga bukan sesuatu yang instan. Ini terjadi kepada para nabi. Ini terjadi kepada Nabi Muhammad, ini terjadi kepada Siddhartha Gautama, ini terjadi kepada Yesus sendiri. Bahwa ketika mereka mengalami yang namanya enlightenment, mereka mengalami yang namanya pencerahan, apa yang mereka dapatkan kembali dari energi ilahi itu diuji terlebih dahulu, dikaji terlebih dahulu, dari zaman ke zaman. Apakah kemudian yang mereka ajarkan ini benar? Dan ternyata kebenaran itu adalah ketika yang mereka ajarkan itu bisa menempuh waktu, melewati zaman, relevan, tetap relevan, dan lain sebagainya. Itu baru kemudian kita bisa bilang bahwa orang ini adalah pancer. Orang ini adalah sesuatu yang kemudian pancer itu gampang kok gambarannya. Mencerahkan, memberikan kemudian suasana vibrasi yang baik, seperti lilin yang kemudian bisa menyalakan lilin-lilin yang lainnya, atau dalam bahasa Kristiani menjadi terang dan garam dunia. Itulah pancer. Kondisinya konstan ketika seseorang sudah sampai, lalu akan punya kondisi yang cukup konstan atau kemudian? Tentu tidak. Akan terus selama orang itu hidup, ujian-ujian itu akan terus ada. Seperti halnya kehidupan para nabi, seperti halnya kehidupan mungkin para ascended master atau para mungkin pengajar-pengajar. Ketika mereka hidup, selama mereka masih manusia, ujian-ujian itu akan terus ada. Mereka diuji sampai kemudian pada akhirnya mereka mati, meninggalkan umatnya, dan itu kemudian ajaran-ajaran mereka dipraktekkan oleh orang. Orang-orang merasa bahwa mendapatkan sesuatu, hidupnya lebih baik, hidup mereka kemudian menjadi lebih berkah dan lain sebagainya. Itulah kemudian baru mereka tersadar dan mengakui bahwa ajaran ini adalah benar, bahwa ini adalah memang berasal dari Tuhan. Orang ini adalah pancer. Itu sebenarnya orang benar. Gitu. Makanya disebutkan Allah benar dari Allah benar. Gitu. Terima kasih Mas Yus. Ini kalau kuliah berapa semester? Luar biasa ya. Semester ini udah. Ya. Saya kalau komentar itu malah mereduksi isi. Ya, apa yang disebutkan, yang dijelaskan oleh Mas Yus itu, saya melihatnya itu sebagai cara-cara manunggaling kaulo Gusti kalau di Kejawen. Bersatunya Tuhan dengan hambanya. Itu cara-cara yang ditempuh oleh orang-orang Jawa masa lalu ya.
yang kemudian diteruskan oleh Sesi Tijenar, bagaimana beliau itu atau nenek moyang kita mengendalikan hawa nafsu di tubuhnya agar segala obstacle dia, segala harapan, segala doa itu bisa sampai langsung ke atas dan dijawab oleh Tuhan, karena tingkat kesalehannya sudah luar biasa. Jadi semua cakra energi itu yang dijelaskan itu memang ya mirip-mirip dengan yang di pelajaran tenaga dalam misalnya. Semuanya memang harus satu dikekang ya, hawa nafsu, karena itu mengaburkan fokus kita pada tujuan yang ingin dicapai. Biasanya lewat meditasi, tirakat, puasa, lalu mulailah energi itu naik terus, fokus kita naik terus, sampai akhirnya segala doa kita tuh didengar oleh Tuhan. Nah itulah. Dan menurut saya cara-cara seperti sedulur Pancar Papat Limo itu ya, lalu dikasih ube rampe, dikasih nasi kuning ya, tumpengan, itu sebetulnya cara-cara simbolik agar bisa diajak bicara tuh apa yang ada di dalam diri kita yang selalu menggoda kita untuk menyimpang. Ayolah kita jalan lurus, jangan halangi saya untuk menggapai yang Maha Kuasa. Nah itu cara-cara tradisi Jawa untuk melampaui itu, untuk mengatasi itu. Dan dalam Islam saya melihatnya sebagai cara untuk membujuk korin. Korin ini yang difitrahi untuk menggoda kita sepanjang hayat. Jadi kalau kita bisa mengendalikan itu, biasanya memang hidup kita jauh lebih baik karena kita lebih fokus. Kalau kemudian apakah bisa saya narasikan begini ya, misalnya, berarti kalau misalnya seseorang itu mengalami ujian-ujian hidup masing-masing dengan bobot-bobotnya masing-masing, sebenarnya itu kan juga proses kan, itu kan artinya dalam kehidupan yang real yang nyata ini sebenarnya orang itu dipacu ditantang untuk kemudian untuk mencapai kesempurnaan ya, kalau pakai kata kesempurnaan nih. Namun untuk mencapai kesempurnaan itu justru kemudian tercapai oleh karena ujian-ujian yang datang dalam hidupnya. Artinya setiap orang itu tidak menolak, menghindari penderitaan, menghindari kesulitan, kesukaran atau ujian-ujian hidupnya, tapi justru dengan itu dia akan makin termurnikan. Apa bisa begitu Kak? Satu hal lagi Mas. Jadi dalam teori marifat itu ya, manunggaling kawula Gusti, paling akhir adalah bisa bersikap ikhlas. Ikhlas ini yang paling sulit. Ketika misalnya di Margaluyu melepas jurus, kita minta cuaca terang gitu. Kalau orang menolak pawang hujan misalnya. Terakhir setelah menjurus adalah ikhlas. Ikhlas itu yang melepaskan segala apa yang akan terjadi. Menerima dengan legowo. Dan itu yang paling susah. Begitu kita bisa sampai taraf ikhlas itu, walaupun definisinya macam-macam ya, itu biasa dikabulkan. Karena kita udah mau menerima apa aja hasil. Itu kan perjalanan rohani. Iya, spiritual. Pada dasarnya ketika seperti yang tadi saya sebutkan, orang menjadi pancer ini, kemudian dia mencapai tahap yang namanya manunggaling kawula Gusti, atau kalau dalam bahasa dunia spiritualnya adalah spiritual awakening, kebangkitan spiritual, pencerahan dan lain sebagainya. Yang orang kadang lupa bahwa hal itu tidak terjadi sekali. Dalam agama Buddhis, Buddha Gautama sendiri atau Siddhartha Gautama sendiri itu mencapai pencerahan itu kurang lebih 3 kali. Tidak hanya sekedar sekali. Sekali dia kemudian itu dikenal dalam ajaran Buddha roda pertama, roda kedua, roda ketiga gitu. Roda pertama itu fokus kepada bagaimana lepas dari yang namanya samsara gitu, samsara. Roda kedua itu adalah fokus bagaimana kemudian bisa lebih masuk ke dalam kesadaran, meleburkan yang namanya aku. Karena aku ini disebut sebagai yang harus dihancurkan. Itu roda kedua. Tapi roda ketiga yang kadang-kadang orang lupa, itu adalah ketika Buddha mencapai pencerahan
di mana kemudian sepertinya seluruh ajaran itu sudah dia berikan, dan kemudian dia memberikan pengajaran-pengajaran terakhir yang sangat lembut, sangat kemudian membuka kesadaran luar biasa, yang pada intinya hanya menunjukkan bahwa be present, hiduplah untuk saat ini, masa ini, yang kemarin-kemarin itu sudah lewat, yang depan belum terjadi, hiduplah untuk saat ini sebaik-baiknya. Itulah roda ketiga. Jadi artinya Buddha saja itu mencapai pencerahan itu tiga kali. Kenapa kemudian kita hanya merasa bahwa pencerahan itu harus terjadi sekali? Yesus mengalami pencerahan itu juga 3 kali. Godaan pertama, godaan kedua, dan godaan ketiga. Gitu. Itu adalah bentuk pencerahan dia. Terlepas apakah kemudian kita percaya itu bahwa dia ceritanya adalah digoda oleh iblis, atau kemudian itu adalah gambaran dari dia menghadapi sisi jahatnya sendiri, tapi yang jelas ada pencerahan di sana. Begitu. Jadi itu tadi, kalau saya bilang perjalanan proses itu adalah fitrah manusia. Fitrah manusia itu adalah mengalami. Bayangkan Anda hidup terlahir dari keluarga kaya, serba kecukupan, hidup nggak ada tantangan, Anda nggak akan mengambil nilai apapun. Hidup Anda seperti datar-datar saja. Nggak mengalami yang namanya sedih, tidak mengalami yang namanya kelaparan. Biasa saja. Tapi orang yang kemudian mengalami banyak hal, mengalami proses, dia pasti jadi sesuatu. Ini yang kemudian orang kadang lupa. Fokus pada hasilnya. Mereka tidak fokus pada proses. Begitu juga dalam spiritual. Fokus itu pada prosesnya, bukan pada hasilnya. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Terima kasih, sobat ngopi spiritual. Saya tidak akan menyampaikan kesimpulan, karena kalau saya menyampaikan kesimpulan ini kelihatannya mereduksi semua pembicaraan dari dua narasumber kita pada hari ini. Demikianlah pembicaraan kita, episode kita kali ini mengenai kodam dan korin. Saya sendiri merasa bahwa dialog pada episode ini, pada saat ini, jauh melebihi dari ekspektasi saya dan sangat luar biasa. Terima kasih Mas Yus, terima kasih Mas Nanang. Maka bagi yang suka akan pembicaraan ini, jangan lupa untuk like, kemudian subscribe, sharing, ya, sehingga bisa menebarkan atau menyalurkan berbagai informasi yang sangat penting bagi spiritualitas kita melalui banyak orang. Terima kasih.